Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 1 Maret 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Model Kepemimpinan Yesus. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan kedua. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur kami memiliki model kepemimpinan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam membimbing para murid-muridnya dan tentunya membimbing kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, model kepemimpinan Yesus. Catatan Alkitab mencatat bahwa tidak ada catatan di mana Tuhan Yesus membaptis langsung, sebagaimana murid-muridnya termasuk Yohanes Pembaptis melakukan baptisan dengan menggunakan air. Tidak ada catatan, sehingga Alkitab dengan jelas di dalam Yohanes yang kita baca pasal 4, dikatakan demikian, ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Ada sebuah pertanyaan besar, mengapa Yesus tidak melakukan baptisan sebagaimana murid-muridnya dan Yohanes Pembaptis membaptis orang banyak? Ada banyak pertanyaan. Kalau kita boleh mempelajari, disinilah berbicara tentang model kepemimpinan Tuhan Yesus. Yesus itu membaptis setiap orang dari zaman Tuhan Yesus sampai pada sekarang, sampai kepada akhir zaman. Yaitu bagaimana cara Yesus membaptis? Yesus membaptis dikatakan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sehingga di dalam setiap baptisan yang dilakukan oleh siapapun juga, dari mulai rasul-rasul di zaman Perjanjian Baru, kemudian dilakukan baptisan kepada bapak-bapak gereja, anak-anak Tuhan sampai saat sekarang oleh para pendeta. Sesungguhnya Yesus melakukan baptisan karena setiap baptisan itu dibaptis di dalam Roh, dibaptis di dalam Allah Tritunggal, sehingga Tuhan Yesus memang melakukan baptisan. Tetapi yang menarik, Tuhan Yesus tidak melakukan baptisan dengan menggunakan media air secara khusus kepada orang-orang tertentu. Tidak ada satu catatan pun di dalam Alkitab bagaimana Yesus melakukan baptisan melalui dan menggunakan media air. Menjadi sebuah pertanyaan, mengapa Tuhan Yesus tidak melakukannya? Maka kita boleh melihat bahwa yang terpenting daripada media air adalah Yesus sendiri yang membaptis di dalam Roh Kudus. Yesus yang membaptis di dalam kuasa ilahinya sebagai juru selamat, sebagai penebus, sebagai Tuhan, Raja di atas segala raja, sebagai pencipta, seluruh kesempurnaan sifat-sifat kemahakuasaan, kemahaadaan, kemahatauan, kemahakasihnya, kemahapengampunannya, itu dimiliki oleh Kristus sebagai pribadi dan dirinya adalah Allah. Tetapi melalui media air, Yesus tidak melakukannya. Ada banyak kemudian tafsiran. Salah satunya adalah kenapa Yesus tidak melakukan. Mungkin kalau itu dilakukan, maka bisa terjadi karena sifat manusia, dia merasa lebih luar biasa, bahwa dirinya itu dibaptis oleh Yesus dan tidak dilakukan oleh rasul-rasul yang lain, sehingga merasa dirinya bisa kemudian jatuh dalam kesombongan rohani. Saya punya kelas lebih tinggi dari kamu, karena aku dibaptis oleh tangan Tuhan Yesus sendiri, sementara engkau adalah kelas 2, dibaptis oleh murid-murid dan rasul-rasulnya. Pada titik ini adalah sebuah penafsiran. Tetapi yang lebih penting di sini, kita berbicara tentang kepemimpinan daripada gaya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melakukan sebuah pendelegasian tugas. Tuhan Yesus meminta setiap kita menjalankan pelayanan dengan karunia-Nya masing-masing, dengan kemampuan, dengan bakat, dengan kelebihan yang kita punya. Maka setiap kelebihan yang kita lakukan, setiap bakat karunia yang kita punyai, setiap potensi yang kita punyai, sewaktu kita memberkati orang lain, salah satunya dengan cara baptisan, salah satunya dengan hamba-hamba Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan berkhotbah, dan kemudian kita membagi berkat, menolong orang lain, menjadi berkat buat banyak orang lain. Dengan profesi kita masing-masing, kalau dokter kita menolong pasien sembuh dari sakitnya, kalau kita seorang arsitek dan seorang arsitek sipil membangun rumah buat orang lainnya, maka seluruh potensi-potensi yang ada pada diri kita, baik pekerjaan pelayanan
maupun pekerjaan secara umum, maka sumber yang memberikan karunia itu berasal dari Allah. Maka tidak ada satupun potensi karunia yang terbit dan keluar dari diri kita sendiri, tapi itu dipercayakan oleh Tuhan, itu diberikan oleh Tuhan. Kita hanya alat, kita hanya tangan, kita hanya media, menjadi perpanjangan kasih karunia kebaikan Allah, keselamatan yang diberikan oleh Allah di dalam diri Kristus Yesus kepada orang banyak. Disinilah disebut dengan pendelegasian tugas. Disinilah disebut dengan manajemen, gaya kepemimpinan Yesus. Yesus tidak pernah menonjolkan dirinya sendiri karena firman Tuhan jelas. Tidak perlu menonjolkan dirinya Yesus adalah Allah. Tetapi Yesus menjadi manusia, mengosongkan dirinya, menjadi sama dengan manusia, mengambil rupa seorang hamba, bahkan sampai taat mati di atas kayu salib. Begitu sempurnanya Kristus. Tidak hanya berbicara tentang sempurna kemahakuasaannya, kemahebatannya, tapi sempurna kerendah hatiannya, sempurna kasihnya, sampai mau melepaskan, mengosongkan dirinya, dan tidak pernah membuat setiap orang itu berpusat yang utama itu adalah lebih utama kepada pengampunan Kristus. Dan kemudian dapat pengampunan dan kasih yang diterima oleh Kristus, orang kemudian mengagungkan Allah. Orang kemudian memuliakan Allah. Pada tahap ini sahabat perjalanan, bagaimana kemudian aplikasi dalam kehidupan keseharian kita? Siapapun kita, jabatan apapun yang kita punya, posisi apapun yang kita punya, karunia, kekayaan, waktu, kecerdasan, jabatan, posisi, itu adalah anugerah dari Allah. Itu diberikan oleh Allah, dipercayakan oleh Allah, agar kita menjadi perpanjangan tangan. Dengan demikian, apapun posisi kita sebagai pemimpin apapun juga, kita harus meneladani akan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak mengambil semua untuk dirinya, tetapi membagikan tugas itu. Demikian juga, apalagi kita dibanding dengan Tuhan, tentu sangat berbeda. Kalau Kristus itu membuat setiap orang berpusat kepada dirinya, sangat wajar karena dia adalah Allah. Tetapi kita manusia, jangan sampai membuat orang-orang itu berpusat kepada kita. Kemudian kita menyombongkan diri, kita menjadi angkuh, kita menjadi arogan, bahwa yang aku miliki itu berasal dari diriku sendiri dan bukan dari Tuhan. Pada titik itulah kita menjadi orang yang sedang berbuat dosa, padahal kita sedang melakukan sebuah kebaikan. Kebaikan yang diberikan kepada orang lain dengan motivasi yang buruk, motivasi yang keliru, maka itu adalah perbuatan yang sama juga dengan istilahnya dosa. Mari sahabat perjalanan, apapun kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, biar kita belajar dari gaya kepemimpinan Tuhan Yesus. Kita berbagi, mempercayakan kepada orang, agar orang itu terlatih, orang itu kemudian juga bisa berfungsi, orang itu juga bisa memberkati orang lain. Sehingga dengan demikian dampaknya adalah pekerjaan Tuhan bisa tersalur dengan lebih cepat ke berbagai tempat, karena tidak dilakukan sendiri, tapi dilakukan bersama. Sebagai murid-murid Kristus, kita adalah anggota-anggota tubuh Kristus dan Kristus kepalanya. Kita perlu punya sebuah ketaatan sebagai murid, dan kita harus menjunjung, memuliakan, mengagungkan Tuhan sebagai Sang Penebus, sebagai Juru Selamat, sebagai yang Maha Kasih, Maha Pengampun, dan Allah yang Maha Hebat. Belajar dari gaya kepemimpinan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, jadilah pemimpin dengan gaya kepemimpinan Tuhan Yesus. Amin.